Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wahadda hududan fala ta'taduha. Wahadda, had itu batasanmu. Had. Jadi kalau ibu, bapak, kenapa orang haji, Pak, setiap masuk Madinah harus melaksanakan yaitu apa? Ihram, niat ihram. Lepas semua pakaiannya diganti ihram. Ada batasan. Tidak boleh kita melaksanakan umrah, ya, tawaf kudum kalau tidak pakai apa? Kain ihram. Ada had, batas, Pak. Maka seluruh jamaah haji yang gelombang pertama menuju Mekah, menuju Madinah, itu semua transit 8 hari. Ketika mau masuk Mekah harus melaksanakan niat ihram, ya, niat pakai ihram. Nah, ini apa? Kita harus semua sama di mata Allah, berpakaiannya putih-putih. Begitupun pulang kita ke rahmatullah pasti pakai kain kafan, Pak. Nggak ada tuh bupati mati harus pakai uis, jenderal mati bintang 4 harus pakai, nggak bisa, sama. Begitupun kita, ya, mau melaksanakan haji, bapak-bapak, perjalanan ya dari kota Madinah menuju kota Mekah selama 6 jam, itu semua jamaah haji harus memakai ihram. Kalau ibu bapak tidak niat, tidak pakai ihram, masuk Mekah kena dam, Pak. Bayar dam 1 ekor kambing. Itu ada larangannya, ada apa resikonya kan, Pak? Begitupun sama. Kata Rasulullah SAW, wahadda hududan fala ta'taduha. Allah telah memberikan batasan hukum, maka apa? Jangan ditabrak. Jangan, Pak. Kebanyakan kita nabrak semua, Pak. Nabrak semua ini kebanyakan. Maka mohon maaf, Pak, jangan salahkan, artinya Allah, salahkan kita. Kenapa kita ini sering sakit-sakitan? Kenapa kita ini banyak masalah? Kenapa kita ini banyak, mohon maaf, Pak, trouble dan sebagainya? Kita, ulah kita. Ini menyalahkan Allah, be Allah, be Allah. Banjir Allah, longsor Allah, ya, ya. Padahal kita sendiri, coba Bu, bayangkan manusia itu, Bu, ya. Semua diambil, gunung dimakan, pasir dimakan, Pak. Ya, aspal pun dimakan. Ingat, Pak, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahadda hududan fala ta'taduha, memberikan batasan hukum, maka jangan ditabrak. Ada apa sih kalau kita nabrak? Ada tentu, ya, tentu ada siapa? Resikonya ada. Allah akan menegur kita, Pak, ya. Jadi apa batasan hukum, Pak? Jangan kita tabrak. Begitupun sama kalau ibu berangkat haji, ya, bapak-bapak nih, dari Madinah tidak pakai ihram, tidak niat ihram, Pak, ada tuh resikonya. Harus bayar apa? Bayar dam. Ya. Makanya kenapa orang haji, orang umrah kalau sudah di Madinah mau masuk ke Mekah harus menanggalkan semua pakaian-pakaian yang berlabel. Apalagi lurah jengkol di mana, ditinggalkan dulu. Nah, itu filosofinya begitu, Pak. Ya, masuk, berangkat dari kota Madinah di Bir Ali, ya, Pak. Makanya Bir Ali itu, Pak, itu mikotnya penduduk kota Madinah. Apa kata Rasulullah? Yuhillu ahlul Madinah Zulhulaifah. Yuhillu ahlul Madinah Zulhulaifah. Bertalbiyahnya penduduk kota Madinah di mana? Di Zulhulaifah, atau namanya Bi'run Ali. Nah, kalau orang Serang mah Bir Ali gitu. Bi'run itu apa? Air. Namanya bi'run, itu air. Bi'run Ali itu apa? Jadi air. Ya, ada kisahnya, ada menarik, Pak. Jadi kalau ibu bapak kalau melaksanakan haji transit di Madinah, pasti seluruh jamaah haji, Pak, dari mana aja tuh pasti akan melaksanakan mikot. Apa itu mikot? Star untuk melaksanakan niat ihram, ya. Jadi kalau sudah niat ihram, bapak ibu, tidak boleh lagi tuh seorang suami bercumbu rayu, memeluk dan sebagainya. Kenapa? Ada larangannya. Tidak boleh pakai minyak putih,
Tidak boleh mohon maaf pakai minyak wangi semprot-semprot, tidak boleh motong kuku, tidak boleh mencabut bulu ketiak, tidak boleh menyukur rambut. Ada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Kalau sudah niat melaksanakan ihram, maka tidak boleh lagi adanya apa? Tadi itu. Fala rafatha wala fusuqa wala jidal, Al-Quran. Tidak boleh berkata-kata kotor, ya. Tidak boleh berbantah-bantahan jidal, tidak boleh apa lagi? Ngomong sembarangan itu, fahsya. Jadi Al-Quran itu tidak bohong. Kenapa Rasul memberikan batas hukum? Agar kita hati-hati hidup ini, Pak. Ada hati-hati. Hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam bekerja, hati-hati dalam kehidupan. Saya baca dalam kitab Al-Hayatu fil Islam, hidup dalam pandangan Islam. Ternyata Rasul kenapa diterima oleh orang kafir Quraisy? Karena Rasul hidupnya hati-hati. Walaupun sebagian ada yang menghina, tapi subhanallah berkat kesabaran Rasul dan kehati-hatian Rasul, sehingga apa? Penduduk kafir Quraisy memeluk agama Islam, Pak. Termasuk gegendotnya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu Pak, gegendotnya tuh. Apa namanya tuh kalau bahasa kita mah? Ya, tokohnya. Tokoh kafir Quraisy yang paling takut itu Abu Sufyan. Punya anak namanya siapa? Ya, Umayyah. Ya, itu nanti kesini terus sahabat-sahabat Nabi itu banyak. Ya, kata Rasul, wahadda ududan fala tadadua. Kalau Rasul sudah memberikan batasan hukum, nah maka jangan kita tabrak. Makanya lihat Bu di TV, Bu, banyak hakim ditangkap. Ya, hakim MK, jaksa muda ditangkap. Polisi ditangkap. Kenapa? Tadi itu melabrak batasan hukum, Pak. Undang-undangnya udah ada. Pasal 378 penipuan. Pasal 37 ini sekian. Sudah ada. Ya, itulah manusia. Jadi Ibu, ya kita mohon kepada Allah. Mungkin manusia ini banyak dosa, Pak, ya. Termasuk saya pribadi pun sama ini dosa. Terus banyak istighfar. Karena kalau kita banyak istighfar, mudah-mudahan dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya, Bu. Mari sama-sama kita berdoa, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Jadi kita ini banyak dosa, Pak. Dosa dari mulai balik tuh enggak kehitung ya. Waduh, dosanya. Dosa macam-macam. Banyak dosa. Makanya saya kalau orang meninggal, Bu, sering saya mandiin. Orang meninggal, Bu, sering saya mandiin. Sampai saya nguburin. Ingat tuh, saya bakal dipandiin sama orang, Pak, ya. Nggak berdaya tuh pangkat jabatan, gelar sebagainya, nggak berdaya. Begitu masuk liang lahat, Pak, waduh, nggak ada yang bisa menolong, nggak ada tuh. Sekalipun isi kita, teman sejati, teman akrab, nggak bisa. Harta kita nggak bisa. Yang bisa menolong apa? Amal jariyah, ya. Wabasyiril ladzina amanu, Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Ya Allah, ya, wabasyiril, basyir, kabarkanlah gembira kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, anna lahum jannat, sesungguhnya mereka akan diberikan apa? Surga-surga. Maka yang bisa menyelamatkan amal kita nanti di alam barzah itu, Bu, bukan pangkat jabatan kita, bukan harta kita, tapi amal soleh ketika kita masih hidup di dunia. Banyak-banyak sedekah, membangun masjid tuh. Masjid sekarang tuh bantu tuh, insya Allah. Walaupun ibu cuma 100.000, 50.000 akan dihitung oleh Allah. Ya, beramal tuh ketika masih hidup, bukan sudah mati. Kalau sudah mati tidak bisa. Ya, tidak bisa menyelamatkan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya orang Serang, lahir di Serang, Pak. Mohon maaf. Ya, kebetulan saudara saya meninggal tuh kemarin tuh, ya. Itu 40 hari, Pak. Itu keluarganya menyiapkan beras, Pak. Berapa beras tuh? Beras, Indomie, telur, ya. Akhirnya ngutang, Pak, di warung. Begitu beres pidyahan,
ditagih, ini bayar utang itu. Iya. Artinya apa? Beramal tuh ketika kita masih hidup di dunia, bukan sudah meninggal. Kalau sudah meninggal tidak bisa. Iza mata ibnu Adam fanqata amaluhu. Apabila anak Adam telah wafat mati, fanqata, maka terputus amalnya, illa kecuali apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Awalun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi kadang-kadang umumnya dikit di Banten ibu, saya orang Serang asli bu. Saya seorang asli. Ketika ada orang meninggal tuh, waduh pak, habis-habisan. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari, ngol dan semua terus. Ketika sedekah mah berat nih, abot. Ketika masih hidup, punya uang berat. Begitu meninggal, weh, jual tanah, jual anu, ayo mana, buat nyatus hari, buat matang puluh hari, buat ngehol, habis-habisan. Begitu beres, uangnya habis pak, hutangnya banyak di warung, tidak membalik. Jadi ibu bapak, kalau Allah telah memberikan batasan hukum, maka batasan hukum janganlah kita tabrak. Apa kata Rasulullah? Inna ahsanal hadisi kitabullahi, tuh. Inna ahsanal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna ahsanal hadis, sebaik-baiknya perkataan Allah. Wa khairul hadi Muhammad, sebaik-baiknya petunjuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Wa syarrul umur, seburuk-buruknya perkara muhdatsatuha, perkara yang dibuat-buat oleh kita. Dibuat oleh apa? Oleh kita sendiri. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan mohon maaf Pak, setiap perkara-perkara yang dibuat-buat oleh kita apa? Sebuah perkara apa? Yang baru, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah umumnya di kita mohon maaf Pak, kalau sedekah ke masjid susah. Tapi kalau bulan mulut Pak, tipi duit ngejajar kabeh. Ibu orang Serang bu ya, saya orang Serang asli, orang Sempu bu, rumah di Sempu tuh. Itu kalau bulan mulut Pak, weh, ya. Dulu mementahnya, sekarang dulu mematangnya tuh Pak, ingat tuh ya. Sekarang mentahnya. Gambar apa? Onta-ontaan, gambar Ka'bah, gambar apa tuh? Oh, masukin ke masjid iya. Ku teprak dembrung, teprak dembrung, teprak dembrung. Oh, ayo. Dulu zaman Nabi Ibrahim, patung-patung dibongkarin. Sekarang dimasukin ke masjid Pak, digiring. Ayo. Teprak dembrung itu. Kenapa? Kita tidak memahami konsep agama yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu perkara yang dibuat-buat oleh siapa? Oleh orang-orang dulu. Ya, ibu baca di Quran, bagaimana Nabi Nuh Alaihissalam ya meninggal dunia, pengikutnya ada tuh Pak. Ya. Ini ulama orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini wafat. Setelah wafat oleh pengikutnya apa? Dibelokin, diganti tuh, dibuat patung, disembah oleh pengikutnya. Nah orang sekarang bukan sama. Mereka berlomba-lomba Pak. Oh beli di mana? Bikin dari kayu. Oh dimasukin kemana? Ke masjid. Hayo dikoprak. Beres. Begitu sholat duhur Pak nggak ada yang sholat. Bubar kabeh. Turun ngantuk jika selesai. Ya Pak ya. Itulah fenomena terjadi. Ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana